Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih di alam ya, di sebuah daerah, tebak di mana. Saya mau cerita mengenai asal-usul berhala-berhala yang ada di kota Mekah dan bagaimana kemudian itu menjadi pelajaran buat kita. Rekan-rekan sekalian, dulu kota Mekah itu merupakan sebuah kota yang muncul dari pusat sumur Zam-Zam di sana. Alkisah, Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail alaihi salam ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Lalu kemudian muncul mata air Zam-Zam atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mata air Zam-Zam itu ada satu suku nomaden, suku yang suka berkelana, menetap di sana, namanya suku Jurhum. Suku Jurhum atas bimbingan Nabi Ismail kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan ajaran syariat Nabi Ibrahim. Dan lama-kelamaan ternyata suku Jurhum itu mendapatkan kompetitor, yaitu Bani Khuza'ah. Kemudian terjadi perang besar di antara mereka, dan keturunan suku Jurhum masih ada sebagian yang menetap di sana. Sebagian di antara mereka masih menganut ajaran agama Nabi Ibrahim, akan tetapi setelah berlalu waktu sekian lama, ternyata mereka ingkar kepada Allah. Mereka tidak lagi mengetahui kebenaran itu bagaimana asalnya. Kalau kita lihat dari kaumnya Nabi Nuh, ya, kaumnya Nabi Nuh itu kan menyembah orang solehnya mereka, Ya'uq, Yahud, Wad, Suwa', Nasr. Nah, kalau keturunan Nabi Ismail dan kemudian suku Khuza'ah yang ada menetap di kota Mekah pada saat itu tidak mengimani orang soleh mereka, akan tetapi ceritanya ada satu orang namanya Amr bin Lu'ay berangkat ke Syam. Kenapa ke Syam? Karena Syam itu merupakan pusat perdagangan pada masa itu. Kalau di Indonesia dulu yang dianggap sebagai pusat bandar dagang itu kan Singapura. Lalu kalau sekarang yang dianggap sebagai pusat bandar dagang itu ada di Guangzhou, ya. Saya nggak tahu cara bicaranya bagaimana, Guangzhou atau bagaimana begitu ya. Di Cina sana, karena itu merupakan pusat dari jalur sutra baru yang dideklarasikan oleh Presiden Xi Jinping, atau segitiga Trans-Pacific Partnership dari Jepang, Australia, Selandia Baru, dan kemudian nanti sampai dengan India, lalu sampai ke Amerika Serikat sana, ya, segitiga Pasifik. Nah, kalau di zaman dulu itu simpul dagang dunia itu adanya di Syam. Amr bin Lu'ay dengan ingatan gurun pasirnya gitu loh. Di gurun pasir nggak ada begini, ya. Di gurun pasir nggak ada batu-batu hitam seperti ini ya, yang ada airnya, daun-daun hijau seperti ini. Sementara Syam itu subur, kaya. Syam itu selalu dialiri air, ada salju di sana, basah. Banyak bangunan-bangunan besar, dan orang-orang di Syam itu menyembah berhala besar, yang mana berhala besar itu namanya Hubal. Amr bin Lu'ay dengan naluri pemikirnya itu berpikir, ini Syam itu jangan-jangan maju, makmur itu gara-gara mereka menyembah Tuhan yang tidak kita sembah. Akhirnya Amr bin Lu'ay itu melihat ada Tuhan paling besar di sana namanya Hubal, terbuat dari batu akik. Dia bawa pulang ke kota Mekah. Pasti sekali dua kali ada penolakan dari warga lokal Mekah yang mengatakan Tuhan kita kan bukan ini gitu loh. Atau oke lah, Tuhan kita bukan ini, tapi perwujudan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, kan tidak bisa diwujudkan dengan patung. Tapi Amr bin Lu'ay dengan kemampuan negosiasinya, dengan kekayaannya, berhasil memaksa warga setempat untuk menerima bahwa Hubal adalah Tuhan mereka. Tapi kan di sana masih ada Ka'bah, lambang dari tauhid, ya kan? Ka'bah itu kan lambang dari syariat Nabi Ibrahim pada saat itu. Cara sinkretismenya bagaimana? Bagaimana cara Amr bin Lu'ay memadukan syariat Nabi Ibrahim dengan Tuhan baru yang dia bawa? Hubal dia taruh di dalam Ka'bah. Jadi di dalam Ka'bah itu ketika orang tawaf mengelilingi Ka'bah itu sama saja tawaf mengelilingi Hubal. Nah, kalau orang tawaf mengelilingi Hubal, sama saja tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi Amr bin Lu'ay mungkin kalau dalam bahasa sekarang mengatakan, ya ini tempat ibadah multi agama. Ini tempat ibadah yang semua orang bisa beribadah, yang menyembah Allah bisa mengitari Ka'bah, yang menyembah Hubal juga bisa mengitari Ka'bah karena di dalamnya ada Hubal. Lama-kelamaan Amr bin Lu'ay itu menciptakan kisah-kisah palsu bahwa Hubal itu Tuhan laki-laki.
Nah, di dalam cerita rakyat kuno orang-orang Arab sana, itu ada Tuhan perempuan namanya Lata, Manat, dan Uzza. Lata ini berasal dari kata Al-Lata. Ini ada suatu kitab klasik yang ditulis oleh salah satu perawi hadis. Hidupnya kira-kira 180 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Namanya Hisham Al-Kalbi. Judul kitabnya Al-Asnam. Berhala-berhala. Sudah diterjemahkan kalau tidak salah ke dalam bahasa Inggris. Belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi Al-Lata itu ada dua berhala, ya. Berhala pertama itu adalah istrinya Hubal, yang kedua Dewi Al-Lata, ya, yang merupakan katanya dulu Lata itu merupakan orang suci lah, gitu ya. Yang kedua Manat, ini juga nama Dewi. Yang ketiga Uzza. Ada dua cerita mengenai Uzza. Uzza adalah pembuat roti di masa jahiliyah yang dia mensedekahkan roti itu untuk seluruh jamaah haji, sehingga orang merasa ini Tuhan memberikan kita makanan dan lain sebagainya. Cerita yang kedua, Uzza berasal dari kata Aziz tapi dijadikan muannats, ya, dijadikan kata-kata perempuan, dijadikan sifat perempuan, makanya namanya Al-Uzza, ya. Nah, Uzza ini dijadikan sandangan dari istri dari Hubal tadi. Jadi kalau dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Jadi mereka mengatakan pokoknya Lata, Manat, Uzza itu sebagai anak-anak perempuannya Allah katanya. Sebenarnya dalam cerita lain istri-istrinya Allah. Ya, alakumuz dzakaru wa lahul untha. Memang pantas kalaupun naudzubillahi min dzalik. Ini sindiran dari Allah. Kalaupun Allah itu memiliki anak, kenapa kalian memilih anak laki-laki sementara Allah itu memilih anak perempuan? Emang apa yang salah dengan anak perempuan sehingga kalian gak mau anak perempuan? Atau sebaliknya, kenapa Allah tidak memilih anak laki-laki? Ini pembuktian terbalik dari Allah bahwa sesungguhnya mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak atau sekutu perempuan itu kedustaan yang dibuat-buat. Gitu loh. Ini cerita yang dibikin-bikin. Coba teman-teman bisa menarik nggak similaritasnya dengan zaman sekarang? Ada beberapa tempat wisata yang, ini tempat wisata berapa agama gitu ya. Oke lah, niatnya orang ke masjid juga bisa menyembah Tuhan selain Allah dan lain. Atau orang ke gereja juga bisa. Atau orang juga mengatakan bahwa ya kan semua Tuhan sama, niatnya sama, memperbaiki kehidupan manusia dan lain sebagainya. Nah, Tuhan kedua atau cerita kedua ada yang namanya Isaf dan Nailah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Isaf dan Nailah itu masih menurut riwayat dari Hisham Al-Kalbi. Isaf dan Nailah itu tadinya sepasang muda-mudi, mereka berzina di depan Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Nah, ternyata mereka dalam posisi berzina itu gancet lah kalau bahasa zaman orang zaman sekarang, berubah menjadi batu seperti malin kundang. Dan oleh orang-orang Mekah dinaikkan ke atas bukit sebagai sebuah peringatan agar kalian jangan merusak kesucian tanah haram. Tapi ujung-ujungnya disembah itu patung Isaf dan Nailah. Dan ada banyak lagi cerita mengenai tuhan-tuhan yang lain. Misalnya begini, orang Arab itu punya kerinduan kepada Ka'bah. Penduduk asli kota Mekah itu punya kerinduan kepada Ka'bah. Nah, ketika mereka safar, itu mereka membawa batu yang didapatkan dari tanah haram. Kalau mereka rindu kepada Ka'bah, mereka lagi istirahat, gitu ya, mereka lagi istirahat. Batu itu mereka taruh di atas dengan tumpukan pasir atau batu-batu yang lain. Mereka perah susu dari kambing yang hamil di atas batu itu. Lalu mereka tawaf mengitari batu itu. Ceritanya mereka anggap itu adalah Ka'bah. Nah, sepanjang perjalanan kalau mereka menemukan batu yang lebih bagus, ya mereka mencari batu lain atau mereka membuat batu itu sebagai batu pengganti dari batu yang ditemukan di sekitar Masjidil Haram. Lalu mereka tawaf lagi di sekeliling itu. Lama-kelamaan itu dijadikan sebagai tradisi. Nah, teman-teman mungkin bisa menarik similaritas dari sana, persamaan dengan kehidupan kita sekarang. Dari hal-hal remeh semacam, ya ini ada penunggunya, Allahu a'lam bishawab. Ya memang saudara-saudara kita dari kalangan jin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan saudaramu dari kalangan jin, ya. Memang secara naluri menjauhi manusia dan sebaliknya manusia pun secara naluriah menjauhi jin. Memang jin ada yang tinggal di pohon seperti kita kan, ada yang tinggal di rumah pohon, ada yang tinggal di kota dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun perintah menyembah jin,
atau memuliakan jin, toh itu tidak terlihat dengan kita gitu kan. Memuliakan seperlunya saja, sekedar kita menyadari bahwa jangan buang sampah sembarangan misalnya, jangan berkata-kata kotor dan lain-lain sebagainya. Sebatas itu. Bukan berarti lalu kemudian ada batu yang indah lalu kita sembah, ada pohon lalu kita sembah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang-bintang ya dan pohon-pohon itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sembah? Nah, dari latar belakang sejarah semacam ini, rekan-rekan sekalian, yang kita pelajari ya di kitab-kitab sirah, terutama sumber utama adalah kitab sirah Ibnu Hisham. Ini Ibnu Hisham yang ini beda dengan Hisham Al-Kalbi yang tadi gitu ya. Kita tahu bahwa asal muasal pengingkaran manusia kepada Allah itu dari pemikiran manusia kepada alam yang tidak didasari dari dalil-dalil yang jelas untuk mereka itu mencari Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala selain dari dalil-dalil yang datang dari wahyu, datang dari sunnah, atau datang dari athar para sahabat. Tidak ada jalan pintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.